Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita berjumpa lagi ya di video yang ketiga di seri dari video tutorial membuat aplikasi berbasis web. Aplikasinya bernama CLBK, yaitu catatan dan laporan biaya kuliah. Oke, jangan ada yang baper ya dengar kata CLBK. Oke, terbawaannya gimana gitu ketika mendengar CLBK ya. Oke. Di video yang pertama dan yang kedua sudah lumayan panjang ya kalau saya cerita-cerita gitu. Di video yang kedua itu sudah dibahas tentang bagaimana kebutuhan data dan alur ceritanya. Oke ya. Nah, di video yang ketiga ini kita akan bahas langsung ke pembuatan database-nya, buat tabel, mengisi data, dan juga membuat view ya. Oke, saya harapkan Anda sudah mendownload semua apa yang diperlukan dari peralatan perang kita seperti yang dijelaskan di video yang pertama. Oke ya, saya nanti akan langsung praktek karena ini lumayan banyak prakteknya dan banyak yang kita bahas ya. Jadi perhatiannya lah agak sedikit serius gitu ya, walaupun yang ngomong ini ya nggak terlalu serius juga. Oke, kita lihat dulu kebutuhan data kemarin ya, strukturnya. Nah, seperti ini strukturnya kemarin. Ada data tentang mahasiswa, data jenis pembayaran, tempat pembayaran, dan pembayarannya itu sendiri. Oke, ada 4 ini yang akan kita pakai ya. Selanjutnya yaitu adalah struktur dan relasi database yang akan kita buat sebentar lagi ya. Ini dia. Nah, begini kemarin gambarnya. Kalau belum sempat nonton ya nanti nonton ya. Subscribe lah channelnya banghaji.com ya. Ada video-video lain juga. Oke, ini adalah yang akan kita buat dan langsung kita praktekkan saja. Saya akan buka dan jalankan server Tugo ya. Yang belum download silahkan di-download melalui www.banghaji.com ya. Anda bisa download nanti di sini di web ini. Anda cari aja lah di sini di download links, nanti ketemu sendiri lah ya. Oke, ini kebetulan koneksinya lagi super cepat ya, jadi nggak gerak-gerak nih. Oke. Oke, saya mulai ya di sini. Kemarin sudah diekstrak di video yang pertama server Tugo. Yang akan kita gunakan adalah adminer ya dalam pengolahan datanya. Di server Tugo ini saya sudah menghilangkan PHP adminnya. Saya jalankan. Oke, saya klik 2 kali. Kalau Anda punya antivirus yang bisa memblok ya, nah, nanti silakan buat pengecualian untuk server Tugo ya. Setidaknya ini ada terbaca 4 ya. Kalau menggunakan Smadap itu ada 4 kali dia ngedetek yang dianggap sebagai virus gitu ya. Oke, kalau Anda sudah menjalankan, nanti seperti biasa, seperti kemarin ya, akan terbuka. Oke, seperti ini ya. Akan terbuka sebuah browser ya. Oke, ini sudah terbuka ya, jalan ya, jangan ditutup ya. Nanti saya ingatkan kembali, jangan ditutup browsernya, nanti server Tugonya mati juga ya. Ya, dia akan nonaktif ya. Oke, silakan diklik di bagian adminer ini ya. Ya, di link di sini atau di sini ya. Kita bahasnya khusus untuk pengolahan data dulu. Oke, klik. Masih ingat username-nya kemarin apa? Oke, kalau nggak ingat balik ke tab sebelah sini ya. Nah, ini ada root tanpa password. Oke, saya balik root tanpa password, klik login. Oke, nah ini adalah halaman awal setelah login, halaman adminer minimalis ya, dan hanya 1 buah file, jadi gampang banget kita bikin. Oke, langsung saja klik create new database. Oke, seperti ini ya. Nama databasenya kemarin saya sampaikan adalah CLBK. Oke, gitu ya. CLBK. Udah, klik save. Oke, selamat ya. Nah, databasenya sudah jadi. Nih buktinya ada di sini ya. Sudah jadi, tapi tabelnya belum ada. Nah, kemudian untuk routines dan event ini warnanya peringatan ada warna merah, abaikan aja lah ya. Ini udah hampir 5 menit. Nah, sekarang udah 5 menit menunjukkan waktunya ya.
Sedangkan bahasan kita masih panjang. Untuk adminer lebih lengkapnya nanti silakan disaksikan di playlist belajar DBMS adminer ya. Oke, silakan create table ya. Ini dari sini bisa, dari sebelah kiri, dari bawah sini juga bisa, sama aja. Oke, saya aktifkan dulu. Ini defaultnya sama komen ya. Ini untuk memberikan keterangan seperti ini. Nama tabelnya dulu dibikin. Yang pertama kemarin adalah MHS ya. Coba kita balik lagi ke tampilan slide-nya. Oke, ini ya, kita bikin tabel MHS. Ada 3 buah field, name, nama, dan prodi. Oke, saya kembali. Nama tabelnya adalah MHS. Yang pertama kolomnya adalah name. Kita beri tipenya varchar. Anda klik sini aja ya. Kemudian V, huruf V mana V? V. Varchar kelamaan memang kayak gini ya. Ini tipe string. Saya lebih suka pakai tab aja. Ini di tab aja gini ya. Nah, oke, ini kan sampai sini di. Name-nya kita masukkan misalnya 6 aja ya. Oke, nanti bisa diubah sendiri kok ya. Oke, ini komennya kasih gini misalnya PK atau keterangannya name gitu ya. Oke, field yang kedua nama. Saya tab ya, kemudian saya tekan huruf V. Oke, varchar. Nah, misalnya jumlah karakternya 40 deh, karena namanya panjang banget. Nama, keterangannya nama lengkap untuk komen. Yang aktifin komennya tadi di sini ya, sampai tanda centang. Kemudian prodi. Oke, prodinya bikin varchar juga. Misalnya kita akan masukkan nanti singkatan aja. Jumlahnya berapa ya? 5 deh. Oke ya, ini singkatan program studi. Nah, gitu. Oke, sudah ya. Ada 3 buah field yang kita gunakan untuk tabel MHS. Kita save saja. Oke, selamat ada berhasil. Ini adalah strukturnya ya. Strukturnya gini, ada keterangan di sini. Oke, kemudian bikinkan aja nih jadi VK nih, di alter aja indexes. Ini kan masih biasa nih, belum ada ininya. Alter indexes, kemudian pilih index type-nya adalah primary. Kemudian kolom yang digunakan adalah kolom name yang dijadikan primary, kemudian save aja. Oke, yang di bawah sini sudah ada, primary-nya adalah name. Oke. Sekarang masukin datanya. Oke, new item ya. Saya akan bikin misalnya ini ya, dengan kode misalnya 14099 misalnya ya. Namanya siapa? Saya bikin aja misalnya namanya adalah Stephen Abdul Wahab misalnya gitu ya. Prodinya dia adalah SI, Sistem Informasi. Saya masukin lagi ya. Saya save and insert next. Oke. Misalnya lagi kodenya C. Ini bebas aja ngasih kodenya. 16789. Oke, namanya adalah misalnya gini. Oke, Muhammad Ervan ya. Jurusannya adalah RPL atau multimedia deh. multimedia. Oke, masukin lagi satu lagi deh. 3 ya datanya. Misalnya 15101. Oke, namanya entah siapa nih. Oke, ada usul nama nih, siapa nih? Melati deh. Ya, tapi jangan dipersepsikan macam-macam ya. Oke, namanya Melati. Jurusannya atau prodinya adalah manajemen informatika. Oke, saya save. Oke, seperti ini hasilnya. Sudah ada datanya 3 ya. 3 buah data. Kalau mau lihat datanya diklik select sini atau select data. Kalau mau lihat strukturnya show struktur atau klik MHS. Ini strukturnya. Oke, bikin lagi baru. Cepat ya, cepat. Ini komen diaktifkan. Yang kedua tabel apa nih? Oke, lihat lagi ya. Oke, yang kedua jenisnya dulu deh. Jenis, tempat, baru terakhir bayar ya. Oke, saya kembali ke sini jenis. Nama tabelnya, kemudian ini masukin aja ID, tipe datanya integer, lengthnya nggak usah diatur deh, nanti biar dibuat sendiri. Kemudian AI-nya aktifin, yaitu auto increment ya, nanti akan terisi otomatis berupa angka. Kemudian field yang kedua, jenis, tipenya varchar, misalnya berapa nih? 20 ya, 20 karakter deh. Ini nama jenisnya apa? Oke, save kalau sudah. Oke, gini. Oke, karena tadi kita set auto increment AI ya, maka di sini akan
otomatis primary dia sebagai ID. Oke, saya masukin dulu new item ya, masukin datanya deh sekalian gitu. Auto incrementnya nggak usah diisi, jenisnya aja. Jenisnya misalnya uang gedung. Nah, saya masukin lagi ya, nggak usah diisi juga ID-nya. Uang SPP. Nah, masukin lagi. Katakanlah di kampusnya biaya SKS-nya bayar. Oke, uang SKS. Masukin lagi uang kegiatan mahasiswa. Oke, nggak cukup ya, karena tadi dibatasi 20, nggak cukup mahasiswa, nggak usah uang senat mahasiswa gitu aja, bisa nggak? Uang senat mahasiswa. Oke, cukup ya. Lanjut lagi, misalnya satu lagi deh, uang apa nih, uang lab aja. Nah, uang lab dah. Oke, ada 5 misalnya gini ya. Oke, ada tersimpan nih. Oke, ini adalah tabel jenis. Sekarang kita masuk ke tabel, bikin tabel apa lagi tadi? Oh, tempat, sorry ya, saya udah mulai lupa nih. Oke, create table lagi. Oke, namanya tempat. Kemudian komennya aktifin ya, ID. Jangan kebalik nanti sama yang sebelumnya, ada ID juga. Ini bikin juga auto increment AI. Statusnya adalah primary key juga, bintang 1 ya. Kemudian tempat, masukin tempat. Oke, varchar 20 juga sama. Oke, ini tempat pembayaran. Tempat pembayaran keterangannya. Ini sebagai kamus data ya, sekalian biar tahu. Klik save. Oke, ini disebut dengan kamus data. Jadi kita tahu ini kolom ID, tipe datanya integer, ukurannya 11 karena tadi kita nggak set ya, setnya 11. Auto increment, ini primary key, ya, gitu ya. Oke, tambah datanya new item. Auto increment nggak usah diisi. Tadi saya lupa jelasin ya, nanti setelah ini aja lah. Oke, tempat bayarnya pertama di kampus. Oke, insert lagi. Yang kedua di bank. Namanya Bank Jali. Gitu ya, di Bank Jali. Oke. Selanjutnya lagi di bank berikutnya misalnya. Oke, yang ketiga di bank juga namanya mana tadi? Ya, Bank Haji. Oke ya. Dah, saya save. Dah ada 3 ya. Oke, saya jelasin yang tadi auto increment itu adalah yang ini ya. Yang ID ini akan terisi otomatis 1 2 3. Sama juga dengan si jenis tadi. Nah, ini 1 2 3 padahal nggak di set ya, tapi terisi. Nah, itu karena dia bersifat auto increment. Oke, udah ada 3. Selanjutnya kita berpacu dengan waktu ya. Nanti kalau agak susah ngikutinnya tinggal di pause, habis itu di back sedikit gitu ya. Oke. Saya akan buat satu lagi. Tabel terakhir kita adalah tabel bayar. Namanya tabel bayar. Ada berapa field ini? Ada bayar ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7. Create table. Oke, namanya adalah bayar. Oke, komennya aktifin. Oke, sip. Pertama adalah ID, integer, lengthnya kosongin, AI-nya aktifin sebagai primary. Kemudian di sini PK. Nah, seperti biasa ya, gampang kan? Yang kedua tadi apa ya? Oh, name. Name. Tipe datanya harus sama dengan yang tadi ya. Tipe datanya adalah varchar, isinya 6 ya. Lengthnya juga dibikin sama karena dia berelasi. Nah, ini saya bikin gini. FK dari tabel MHS. Nah, gitu bikin keterangannya ya. FK itu adalah foreign key atau kunci tamu. Lanjut lagi, yaitu ID jenis ya. Ini tipenya integer, kemudian ukurannya biarin aja, nanti akan default 11 ya. Oke. Keterangannya adalah FK foreign key dari tabel jenis. Nah, gitu. Berikut ID tempat. Oke, susah ngetiknya nih. Integer juga tipe datanya. Kemudian ini juga foreign key dari tabel tempat. Nah, gitu ya. Lanjutnya apa ya tadi? Jumlah ya. Jumlah yang dibayarkan ada 7 field tadi. Jumlah yang dibayarkan, tipe datanya double ya. Anda tab aja ya dari sini tadi nih. Nih, taruh sini kursornya tab gitu ya. Nah, gampang kan? Tinggal pencet huruf D. D lagi double dah.
Ini jumlah keterangannya, langsung aja jumlah yang dibayar. Nah gitu. Lanjut lagi, semester berapa? Buat semesternya, tipe datanya bikin aja varchar ya, bikin varchar. Kalau ada yang sampai semester 20 nggak mungkin ya, tapi ada yang sampai semester 14 kalau S1. Nah bikin aja dua karakter. Semester berapa, dah gitu deh. Oke, yang terakhir tabel bayar, fieldnya adalah tanggal. Nah tanggal di tab, kemudian ketik huruf D sampai ketemu date. Nah dah ya, ini tanggal pembayaran. Oke, kalau sudah benar ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Saya save ya. Ini dia sudah jadi. Kemudian kita akan coba bikin contoh ya untuk isiannya sebelum kita membuat view-nya. Saya akan masukkan 2 data deh ya, 2 data dulu. Saya ingat-ingat dulu ya. Nanti akan dimasukkan nih, karena ngisinya pertama manual dulu biar kita bisa bikin view dan bisa menampilkan. Oke. Yang pertama MHS-nya dulu. Saya ingat-ingat, saya ambil yang ini aja ya, yang kedua ya. Oke, yang kedua ini adalah C16 C16789. Oke, jenis yang akan dibayar adalah uang gedung 1, ID-nya ya. Tempat bayarnya adalah di Bank Haji. Oke, nomor 3. Oke, gitu ya. Oke, saya bayar, klik bayar, take new item ya. Oke, gini. ID-nya nggak usah diisi, NIM-nya tadi diisi berapa? C16789. 16789. Oke, ID jenisnya adalah 1, tadi bayar uang gedung. Tempatnya Bank Haji 3 ya. Jumlah bayarnya katakanlah misalnya nih ya, misalnya 5 juta. Udah. 1 2 3 4 5 6. Oke, 5 juta. Untuk semester berapa nih bayarnya? Semester 1. Tanggal bayarnya. Nah, oke. Formatnya adalah seperti ini buat ngisi ya. Misalnya 2017, sekarang tanggal berapa ya? 03, tanggalnya tanggal 26. Tanggal 26. Bayarnya sekarang nih ceritanya nih. Hari ini, hari direkamnya video ini ya. Oke, saya save dulu 1. Oke, ini datanya seperti ini. Oke, jadi yang tersimpan itu bukan nama jenisnya, ini jenisnya uang gedung, bukan, kodenya aja, karena kita balik ke video yang kedua, itu relasi ya. Jadi relasi nanti baca kemana gitu. Nah, dengan view nanti akan diketahui itu apa sih gitu ya. Sama dengan tempat 3 ini kok ada ID-nya 3. Tempat bayarnya kok 3 gitu ya. Oke, nanti ya saya bukan lagi 1. Mahasiswanya siapa ya? Oke, Stephen Abdul Wahab aja deh, C14099. Dia akan bayar nanti uang SPP. Ya, SPP aja. Bayar SPP dia, tempat bayarnya nanti di Bank Jali. Janganlah ya. Jenis pembayarannya uang lab aja, uang lab, tempatnya bayarnya di kampus. Oke, kampus itu 1, uang lab 5. Oke, bayar. Select dulu bayar, new item. NIM-nya tadi C14099. Oke. ID jenisnya 5 tadi ya. Uang lab itu. ID bayarnya, ID tempatnya 1. Di kampus jumlah bayarnya misalnya 250.000. Oke. Dia bayar buat semester 3 misalnya ya. Tanggal bayarnya bikin aja lah sama hari ini ya. Oke, saya save. Oke, udah ada 2 nih. Nah, jadi semuanya sudah punya data nih. Select, bayar, datanya ada 2. Jenis ada 5 datanya. Yang MHS ada 3 mahasiswanya. Yang tempatnya ada 3. Nah, sekarang kita membuat bagaimana membuat view untuk menampilkan lengkap. Jadi NIM ini namanya siapa, ID jenis ini nanti jenisnya apa, ID tempat itu tempatnya apa gitu ya. Nah, ada 3 tuh ya, karena kalau kita kembali ke relasi seperti ini berarti semuanya digabungin nih, 3 buah tabel. Nah, saya akan sampaikan cara praktis bikin view ya, tapi yang perlu dipahami sih konsepnya. Oke, gini.
Oke, klik dulu nama dari tabelnya. Nama dari database-nya, yaitu ini ya, yang atas ini ya, CLPK nih, klik. Oke, ini ada sama dengan sebelah ya. Ini apa nama-nama tabel. Oke, di bagian bawah ini ada sebelah kanan ya, ada create view. Oke, create view. Sebelumnya kita akan jelasin sedikit tentang alias ya. Jadi view ini adalah gabungan, jadi tidak bisa kita melakukan editing di dalam view. View ini hanya gabungan, hanya menampilkan aja. Saya kasih nama dulu dengan nama gini, view bayar. Oke ya, saya akan ambil semua field dari tabel bayar, semua field dari tabel jenis, dari tabel mahasiswa juga sama, dan tempat. Ya, hanya caranya gimana? Kita akan gunakan alias, bayar itu pakai B nanti, J jenis pakai J, MHS pakai M, tempat pakai T. Oke, gini. Saya tuliskan gini, silahkan diikuti ya. Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan. Oke, saya kasih besar dulu. Oke, gini dah. Nah, ya. Select. Saya susun ke bawah gini ya. Oke, ini tutup dulu dah. Oke, gini. Oke, namanya view bayar. Select, kemudian di bagian bawah saya pakai alias langsung B titik ID. Nah, gini ya. Oke. Boleh dilanjutin ke sebelah kanan, boleh juga di enter ya. Apa-apa deh, saya lanjutin jadi satu tabel ke sebelah sana, nanti bawahnya enggak, enter aja. Kemudian B titik name. Ini semuanya merujuk ke tabel bayar ya. Oke, saya enter lagi, kemudian saya akan ambil gabung langsung dan akan susun menggunakan nama dari mahasiswa. Nama mahasiswa itu adanya di tabel mahasiswa ya, jadi saya bikin M titik nama koma ya, kemudian saya ambil prodinya sekalian deh, prodinya M titik prodi. Benar ya, namanya prodi tadi. Oke, dah, lanjutin lagi dari tabel bayar lagi, B titik ID jenis ya, buat koma ya. Kemudian diikuti dengan nama jenisnya yang mau diambil dari tabel apa tuh? Dari tabel jenis J titik jenis. Oke, ini ya, koma. Saya masukin lagi B titik ID tempat, koma. Kemudian tempat, nama tempatnya diambil dari tabel tempat T. Kemudian tempat. Mudah-mudahan nanti error ya. Jadi kita bisa tahu salahnya di mana gitu ya. Oke, selanjutnya pembayarannya adalah jumlah. Nah, jumlah gini nggak bisa ya, karena harus disebutin dari tabel apa dia dengan aliasnya, yaitu tabel bayar dengan alias B, koma. Oke, lanjutin lagi B titik buat semesternya, bener nggak? Kemudian koma, terakhir adalah B titik tanggal. Oke, gini bener, yang B nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar. Nah, ini belum selesai ya, masih ada lagi nih. Oke, enter. Nah, from, nah, ini dari tabel apa? Dari tabel, saya langsung sambung ke sebelah kanannya. Dari tabel bayar, inisialnya atau aliasnya adalah B. Nah, gini ya, koma. Tabel apa lagi? Tabel MHS M gitu ya, spasi M, koma. Apalagi dari tabel jenis J, koma, lagi satu lagi tabelnya, tabel tempat T. Oke, enter. Oke, sekarang syaratnya di mana nih syaratnya? Oke, ini bisa dibesarin dulu ya. Oke dah, kayak gini biar kelihatan semua maksudnya. Nah, udah berapa menit ini? 24 menit ya. Oke, where? Oke, syaratnya yang menghubungkan antara relasinya tadi, bayar itu berhubungan dengan mahasiswa melalui apa? Jadi gini, where B titik name, nah, harus sama dengan M titik name gitu ya, harus sama tuh. Kemudian N, nah ini syaratnya supaya dia bisa masuk di dalam view, N dan B titik ID jenis, isinya harus sama dengan nama tabelnya yang berhubungan. Iya betul ya, J titik ID. Nah, hanya gitu ya. Oke, satu lagi N, karena ada 3 relasinya. N B, iya,
titik ID tempat. Betul sekali ya, walaupun Anda nggak jawab ya, saya jawab sendiri. Nah, ini sama dengan T titik ID. Nah, oke, sebenarnya cukup sampai di sini ya, bisa seperti ini. Bisa juga nanti ditambahkan di sini klausanya, misalnya order by gitu ya. Jadi diurutkan berdasarkan apa dan seterusnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini aja dulu untuk codingnya. Bukan coding ya, tapi bikin statement untuk SQL-nya. Kita save saja. Oke, save ya. Oke, ini sudah berhasil. Saya kecilin lagi ya, saya kembalikan normal. Oke, seperti ini. Nah, ini ada beda tambahan ya. Jadi di sini ada bayar jenis memang, ada tambahan satu lagi nih, tapi tulisannya miring tuh, beda. Oke, nah ini miring ya. Oke, ini yang disebut dengan view. Oke, view ini adalah gabungan dari beberapa tabel yang kita masukkan. Oke, ya. Untuk melihat datanya gimana? Tadi sudah punya bayar ya, sudah ada datanya, ada 2 nih. Tapi nggak ada nih namanya siapa, nggak ada nama tempat, jenisnya apa, nggak ada. Nah, sekarang klik select di view bayar. Nah, ini sudah ada ya. Jadi ID 1 tadi tuh yang bayar 1, yang C sekian, ini sudah ada namanya nih, Muhammad Ervan. Yang kedua juga ada, prodinya apa, ini ngambil semua. ID jenis 1 tuh apa sih? Uang gedung ternyata gitu ya. Oh, tempat bayar pertama di Bank Haji, yang kedua si Stephen Abdul Wahab bayarnya di kampus. Oke, ya saya kira kita sudah berhasil membuat, udah hampir, jangan sampai 30 menit ya, ini kelamaan soalnya. Oke, udah capek ngomongnya. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel dan view termasuk data-datanya. Oke, relasi yang kita gunakan adalah relasi secara logik ya, kalau kita melihat seperti ini. Nah, rujukannya seperti ini, tapi relasi yang kita buat di database ini relasinya adalah relasi logik, secara logika ada gitu ya, kita buat relasinya. Oke, saya cukupkan dulu untuk pembahasan di video yang ketiga ini. Silahkan di logout. Di video selanjutnya kita akan mulai penyetingan untuk Codeigniter-nya ya. Jadi silahkan di download dulu Codeigniter-nya. Ini untuk web servernya silahkan ditutup ya, tutup saja, nanti akan menonaktifkan ya. Aplikasinya akan dinonaktifkan, server Togo-nya. Oke, saya ulang. Untuk yang video selanjutnya, video keempat, nanti kita akan bahas tentang ekstraksi dan instalasi Codeigniter. Kemudian kita akan lakukan setting dulu ya, karena database sudah kita buat, nanti kita akan setting database-nya. Selanjutnya, mudah-mudahan sempat, kita akan masuk ke templating-nya. Jadi kita di video keempat mudah-mudahan sempat, sesinya cukup ya untuk memasukkan sesi tentang templating. Jadi template-nya nanti untuk tampilannya nanti akan ada, saya kasih juga ya dari saya, nanti filenya juga di-download. Mudah-mudahan sempatlah waktunya ya. Oke, saya ingatkan kembali, silahkan di-download di bankhaji.com ya. Ini dicari aja di sini ya, di link ini. Ya, kalau video nanti tonton di sini nih, yang untuk adminer tadi yang lebih lengkapnya, lebih jelasnya, penjelasannya tentang relasi-relasi di sini ada. PHP MySQL yang level dasar ada di sini juga. Ya, ini server Togo Modip di-download, Codeigniter dipersiapkan untuk sesi selanjutnya ya. Baik. Ini 3 file ya. Oke, selanjutnya saya mau siap-siap dulu nih. Udah sore ya nih. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Silakan ditonton kembali ya video 1 dan 2 kalau yang belum sempat, nanti biar paham gitu maksudnya apa. Mudah-mudahan nanti ada masukan dari Anda semua, jadi aplikasinya seperti apa gitu setelah kita dalam perjalanan videonya nanti ya, sehingga bisa lebih berkembang nih videonya, materi-materinya. Mudah-mudahan nanti bisa saya buatkan juga untuk video-video yang lain. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang instalasi dan setting dari Codeigniter ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.